foto model. Emang udah handsome. Emang hati kalau suami nurut kita datang sama suami seperti dunia milik kita. Tapi kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa wakil ketua MPR kayak gitu. Ada sebuah riwayat hadis, orang yang syahid sekalipun dia tidak akan masuk ke dalam surga jika dia masih memiliki tanggungan utang. Awas, hati-hati. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Tidak melanggar perjanjian atau mengkhianatinya, dan tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran hutang kepadanya. Mengutip data Kementerian Keuangan per Desember 2020, Fadel memang tercatat masih memiliki utang BLBI senilai 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Saat ini pemerintah memang sedang mengejar para pengemplang utang BLBI. Pada pemanggilan jilid 1, secara total ada 22 obligor dan debitur yang dipanggil pemerintah. Berupa hutang yang dulu digelontorkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan sistem keuangan di Indonesia waktu krisis moneter di tahun 1998. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Fadel menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. Saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Ada seorang sahabat yang punya utang, ketika wafatnya Rasul gak mau ngimami sholat jenazah. Makanya hati-hati yang punya utang, jangan pinter kalau ngutang tapi nggak pinter bayar utang. Semangat nyari utangan tapi ternyata kesel kalau disuruh bayar utang. Oleh karena itu pengejaran obligor dan debitur terus dilakukan. Sri Mulyani pun sudah tidak ingin hanya melihat niat baik untuk membayar utang. Dia ingin dana itu segera dibayar. Ketika kita ingin bicara dengan Menteri Keuangan, kita atur, batalkan. Disampaikan, nggak dianggap. Nah, ini yang membuat timbul perasaan-perasaan yang tidak enak lah. Jadi ada beberapa poin di sini, tidak melanggar perjanjian, dan ini salah satu ciri orang beriman. Kalau mereka berjanji, mereka menepati janji tersebut, kemudian tidak mengkhianatinya. Khianat bisa masuk di sini, amanah yang dititipkan, baik perkataan yang diucapkan atau produk atau benda yang dititipkan. Tidak berdusta kepadanya dalam hal yang samar ataupun hal yang jelas. Sayangnya, sesudah situasi kembali normal dan ekonomi mulai beradaptasi dengan situasi baru, banyak para pengusaha dan banker itu yang nggak mau bayar hutang dan malah foya-foya dengan uang yang mereka dapat. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Orang yang punya utang la yadkhulul jannata walau kana syahida. Walaupun orang yang mati syahid sekalipun tidak akan masuk surga jika ternyata masih punya utang. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Banyak orang terjerumus dalam dusta, mereka tidak sadar. Mereka samarkan sesuatu ternyata dusta. Dan ini semua jauh dari sifat orang beriman. Bagi seorang muslim atau mukmin, apa yang dia ucapkan itu yang terlihat, itu yang dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang samar bagi dia. Benar-benar salah-salah. Maka ini sebuah ciri khas dan lawan daripada adalah dusta. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Fadel diketahui pernah menjadi salah satu pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Kata TPMPR nomor 6 tahun 2000, seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, mundur, kata TPMPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat.
Fadel Muhammad diperiksa penyidik Polda Gorontalo terkait dugaan kasus penipuan terhadap seorang pengusaha senilai 6 miliar rupiah. Korupsi merupakan suatu penyakit yang luar biasa berbahaya. Korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Ada kegiatan-kegiatan penelitian. Jadi kalau potong anggaran itu masalah menyelamatkan seluruh Republik Indonesia. Tapi kalau harus menyelamatkan Republik Indonesia, semua ikut berkontribusi. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Nah, kejadiannya ada yang ternyata sahabat meninggal punya utang. Rasulullah nggak mau nyolatin. Sholatin aja oleh kalian, kata Rasul. Aku nggak mau nyolatin dia. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, biar aku yang menanggung utangnya. Yakin engkau? Yakin ya Rasulullah, biar aku nanti yang akan membayarnya. Baik, kalau memang kamu berani menanggung utangnya, aku akan mengimami sholat jenazahnya. Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tersangkut dalam 2 kasus korupsi di Gorontalo. Asisten Pidana Khusus atau Aspitsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Muhammad Sunarto mengungkapkan pada kasus pertama, yakni penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah. Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka. Sering sekali orang sudah melanggar hukum itu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Orang sudah diduga korupsi, masih berbicara berpidato anti korupsi. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Mahalnya mandat rakyat, seberapa besar gajinya? Kita akan sebutkan angkanya terlebih dahulu. Anggota DPR, total gajinya, take home pay-nya, di 66,1 juta rupiah. Dana cadangan Bank Dunia. Saya cek ke Bank Dunia bisa. Saya cek ke Bank Dunia bisa. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi. Seorang mukmin selalu mematuhi, bukan karena orang itu, tapi karena perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada hisabnya. Orang itu tahu, tidak tahu, lupa atau ingat, tetap dia tahu bahwasanya ada tugas dia harus bayar, dan Sang Pencipta Allah sedang mengawasinya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memiliki skema yang jelas untuk mengembalikan dana BLBI yang pernah dipinjamkan pemerintah ke 48 obligor. Pengennya aja, senangnya ngutang, nyari sana sini, dalilnya untuk ini untuk itu, tapi bayar utang nggak mau. Awas, hati-hati. Fadel juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Yang bersangkutan masih dalam upaya pemanggilan untuk pemeriksaan, ucap Sunarto. Maka dia sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah. Itu orang mukmin selalu begitu. Dia menyadari dia sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah. Makhluk ini semua fasilitas saja yang Allah kasih. Pasangan hidupnya, orang tuanya, anak-anaknya, teman-temannya. Dia menjelaskan pada kasus pertama, Fadel terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menggunakan dana sisa anggaran daerah itu tanpa ada payung hukum yang kuat. Dana tersebut dibagikan kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan hanya bermodalkan surat keputusan bersama dengan Ketua DPRD Amir Piola Isa, ujarnya. Jangan kita mengandalkan hidup nyaman, hidup enak tapi dengan banyak utang. Ya, khawatir ada yang tidak terbayar sampai ke bawah mati, ditangguhkan amal-amalmu. Bisa jadi amal yang kamu susah payah kerjakan di dunia akan diberikan kepada orang yang kau hutangi. Kamu nanti bangkrut nanti di akhirat. Waktu itu ekonomi Indonesia anjlok, nilai rupiah hancur, sehingga banyak perusahaan dan bank minta tolong ke pemerintah karena perusahaan mereka terancam kolaps. Dan kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat langkah hukum, baik hukum administrasi, baik hukum perdata, maupun kalau terpaksa hukum pidana. Ibu Sri Mulyani jam 1 ke MPR, ya kan, injeksi 40 triliun. Itu nggak cukup kayaknya, Pak. Menurut saya 200 triliun baru. Iya. Menurut saya 200 triliun baru. Iya. Dalam LHKPN yang disampaikan pada 12 Maret 2021, Fadel Muhammad
tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 98,59 miliar rupiah. Di antaranya ada 8 bidang tanah dan bangunan senilai 41,74 miliar rupiah. Terutama berhubungan dengan masalah hutang, karena hutang sesuatu yang menyakitkan kalau ditunda. Sudah sepakat bayar tanggal sekian, lalu ditunda. Dan ini ciri yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, menunda-nunda utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dosa besar. Dana cadangan Bank Dunia, saya cek ke Bank Dunia bisa, saya cek ke Bank Dunia bisa. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi. Tanah dan bangunan yang dimiliki Fadel tersebar di Jakarta dan Bogor. Dilaporkan juga dalam LHKPN, aset berupa surat berharga senilai 41,37 miliar rupiah, kas dan setara kas 14,51 miliar rupiah, dan harta bergerak lainnya 958,95 miliar rupiah. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Semuanya ini cuma fasilitas yang Allah kasih. Maka menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah adalah asas segalanya. Kalau dia bisa jaga ini maka sangat luar biasa dan harus diikuti dengan keyakinan. Ia mengatakan kasus yang sempat dihentikan penyidikannya itu kini dilanjutkan kembali oleh Kejati terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 setelah gugatan pra-peradilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch atau GCW dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat. Menurut dia, saat ini Kejati berfokus pada pencarian alat bukti baru dalam kasus yang sudah menjebloskan mantan ketua DPRD itu ke balik jeruji besi.